Saya punya 2 putri dan kebetulan dua-duanya ada di sekolah Vireta. Yang sulung ada di SD, kelas 4 SD, dan yang kedua ada di TK B. Kalau anak-anak kolam renang ya, kolam renang mereka excited banget. Terutama dulu waktu si kakak, ketika saya ajak ke sini, dia lihat kolam renang, dia langsung, "Mama, kakak mau di sini," gitu. Sekolah Vireta itu termasuk unggul, fasilitasnya juga unggul. Nah, kemudian dari segi jarak dari rumah masih bisa terjangkau. Disesuaikan dengan visi misi yayasan ya. Bagaimana nanti lulusan Vireta ini kita mau jadi apa nih anak didiknya nih. Halo Sobat YBHK, selamat datang di podcast sukses bersama YBHK dengan aku Yohana Grazia Dei yang nantinya akan menemani kalian dalam podcast pada hari ini. Aku gak sendirian, aku lagi ditemani oleh orang tua hebat yang mau memberikan testimoni dan juga pengalamannya untuk putrinya yang ada di TK Vireta. Siapa dia? Pasti penasaran kan? Langsung saja kita kenalan. Halo Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Yohana. Nah, boleh nih Bu, langsung diperkenalkan saja Ibu siapa dan orang tua dari siswa siapa. Oke, halo, nama saya Anita. Saya punya 2 putri dan kebetulan dua-duanya ada di sekolah Vireta. Yang sulung ada di SD, kelas 4 SD, dan yang kedua ada di TK B. Oke, berarti dua-duanya di sini ya Bu, putri Iya, semua. betul. Waduh, putri dua-duanya nih. Nah, saya mau tanya nih Bu, kan pendidikan itu memilih sekolah itu kan merupakan kewajiban dari orang tua ya Bu ya, merupakan salah satu kewajiban dari orang tua. Nah, Ibu tahu Vireta itu dari siapa dan kenapa memilih dan menjatuhkan hati nih ke sekolah Vireta? Iya, tahu Vireta sudah lama karena kebetulan dulu saya di Vireta. Nah, kemudian ketika saya harus memilih sekolah untuk anak-anak, banyak pertimbangan kenapa pada akhirnya saya memilih Vireta. Yang pertama, dari segi prestasi, Vireta itu patut dipertimbangkan karena untuk daerah sini ya, sekolah Vireta itu termasuk unggul, fasilitasnya juga unggul. Nah, kemudian dari segi jarak dari rumah masih bisa terjangkau. Akhirnya Vireta, dua-duanya ke Vireta. Dua-duanya menjatuhkan Iya, hati ke Vireta. betul. Waduh. Nah, kalau begitu Bu, fasilitas apa aja sih Bu yang udah Ibu rasakan dan juga anak-anak ceritakan mungkin di rumah? Oke. Kalau anak-anak kolam renang ya. Kolam renang mereka excited banget. Terutama dulu waktu si kakak ketika saya ajak ke sini, dia lihat kolam renang, dia langsung, "Mama, kakak mau di sini," gitu. Nah, kalau fasilitas yang lain yang bisa kita lihat ya, lapangan. Lapangan kan penting banget ya Mbak ya. Betul. Untuk sekolah. Kita punya lapangan yang luas, di belakang ada lapangan basket juga. Kemudian di depan kita punya lahan parkir yang sangat luas juga. Untuk fasilitas lain ada lab komputer, kita ada perpustakaan, taman bermain di TK juga sangat memadai gitu. Jadi saya rasa dengan fasilitas-fasilitas itu bisa membantu anak-anak dalam berkegiatan ya. Berkegiatan dan juga mengembangkan ekspresi mereka. Betul, dan iya. sebagainya. Oke deh. Baik Bu. Nah, bisa nggak Bu diceritakan apa saja kegiatan anak-anak putri Ibu selama di sekolah? Mungkin bisa cerita waktu di rumah, iya Mami, jadi aku suka sama teman-temanku main di sini, di situ. Nah, kegiatan apa aja sih Bu yang biasa anak-anak ceritakan mengenai sekolah gitu? Kalau anak saya yang TK, dia suka makan bersama. Makan bersama. makan bersama. Sebenarnya dia tidak ada masalah dengan makan ya. Tapi kalau makan di rumah dia kan hanya makan sendiri. Paling sama kakaknya, sama kita aja. Ternyata ketika di sekolah dia makan bersama dengan teman-temannya, dia lebih
excited. Jadi di rumah pasti cerita, mama tadi makan ada wortelnya, ada telurnya, ada baksonya, dedek habis sampai minta nambah seperti itu. Kadang juga cerita tadi ada makan bersama, makannya bubur kacang hijau. Nah saya rasa itu sangat menarik ya, terutama untuk anak-anak TK, karena kadang anak-anak itu kesulitan makan, tapi ketika mereka di sekolah ada kegiatan makan bersama, mereka excited karena bersama teman-temannya, dan saya rasa itu juga membantu mereka lebih mandiri di rumah. Jadi bisa makan sendiri begitu. Jadi ada kegiatan makan bersama, Bu? Iya, seminggu sekali. Kalau si kakak, Bu, apa biasanya yang diceritain di rumah? Kalau si kakak biasanya kegiatan ekskur. Ekskur kalau wajib kan ada pramuka ya, dan bina iman. Biasanya cerita pramuka ngapain. Karena kebetulan si kakak ini kan agak tomboy. Perempuan tapi agak tomboy. Jadi dia kegiatan outdoor itu lebih suka. Lebih nantang buat dia, Bu. Misalnya ada kegiatan senam di luar, atau pas olahraga ada jadwal renang, nah dia suka banget. Excited ya, Bu. Iya, betul. Berarti kalau si Ade lebih girly, suka. Iya. Adiknya lebih girly, kalau kakaknya cenderung tomboy. Suka hal-hal ekstrim gitu. Iya. Oke deh. Nah, Bu, sekarang nih saya mau tanya lagi. Pastikan setelah sudah bersosialisasi di sekolahnya, lalu juga bertemu dengan banyak teman dan juga guru-guru, menambah wawasan. Nah, ada gak sih, Bu, perubahan dari baik sikap, terus juga pengetahuan mungkin yang dibagikan sama ibu di rumah. Nah, itu ada gak perubahannya, Bu? Oke, kalau buat si Dedek ya, yang TK ya, anak saya yang kedua ini kan untuk adaptasi dia butuh waktu lebih panjang. Jadi dulu waktu awal masuk di TKA, dia masih malu-malu. Ada acara nyanyi-nyanyi, menari, dia masih yang malu-malu. Kadang ikut, kadang enggak. Cuma puji Tuhan memang wali kelasnya waktu itu sangat ngemong ya. Jadi perhatian, pelan-pelan diajak. Nah mulai semester kedua, dia sudah mulai berani. Dan puji Tuhan di TKB ini, dia lebih berani, lebih mandiri, justru dia ngajak temennya untuk main, untuk ikut nari, ikut nyanyi, dan di rumah juga dia berani nari sendiri, nyanyi sendiri, bahkan bertanya ke saya, mama ada nggak sih lomba nyanyi? Itu mau ikut lomba mewarnai. Jadi udah ada keberanian untuk ini loh aku mau ikut lomba gitu. Udah ada ketertarikan nih, Bu, sampai mau ikut lomba, berarti kan udah passionate banget gitu. Oke, nah kalau begitu, Bu, kalau misalkan pengalaman menarik apa nih yang ada si kakak atau si adik yang diceritain di rumah? Kayak misalkan ini tuh beda gitu dari yang lainnya gitu. Adiknya dulu ada hari profesi ya. Hari profesi. Fashion shop, mereka pakai baju profesi. Nah itu dia semangat banget, excited banget. Karena dari situ dia tahu ada bermacam-macam profesi. Betul. Nah kebetulan waktu itu dia memilih baju dokter hewan. Dokter hewan. Ya, jadi Dedek besok mau jadi dokter hewan. Nah kebetulan juga di rumah saya ada peliharaan, ada dogi di rumah. Dia akhirnya kan bertanya ke saya, dokter hewan itu ngapain sih, Ma? Terus ini buat apa sih, Ma? Jadi kalau Poppy sakit, Poppy kan nama anjing saya ya, ini kalau Poppy sakit disuntik pakai ini ya Mama ya, gitu. Terus tanya, boleh nggak Poppy dikasih makanan ini, gitu. Jadi pengetahuan dia bertambah dengan sendirinya, dan mungkin juga di sekolah guru-guru juga memperkenalkan berbagai profesi kan. Betul. Nah mungkin dari situ juga dia mulai mengenal. Jadi pengalaman menariknya bisa mengenalkan berbagai profesi sehingga anak-anak juga jadi explore pengetahuan ya. Betul. Ini boleh tidak makannya, di sini boleh nggak makannya. Nah itu lalu Bu, ada nggak sih Bu kesulitan atau hambatan Ibu sehingga tuh Ibu sangat terbantu di sekolah Tarsisius Virata ini, Bu? Seperti tadi yang saya cerita ya Mbak ya, anak saya yang kedua ini kan untuk adaptasi butuh waktu lebih banyak. Dia masih malu-malu gitu kan. Jadi dulu memang waktu TKA sempat dia minta ditemanin saya. Karena melihat temannya kok ada ditemenin. Nah sedangkan aku kok enggak. Nah kebetulan waktu itu gurunya
telaten sekali, bilang ke saya, "Mami nggak usah ditemenin, biar sama saya aja, takutnya nanti kebablasan." Begitu. Jadi memang waktu itu butuh 2 mingguan ya, sampai akhirnya dia lepas, ya sudah. Bisa Tuh, sendiri, bisa mandiri. sendiri Oke. sampai sekarang, puji Tuhan bisa mandiri, dan di rumah dengan tetangga juga lebih berani. Lebih berani. Gitu. Jadi dengan sekolah di Tarsisius, Vireta, jadi putri Ibu Felis lebih berani gitu Iya, ya Bu. betul. Karena juga mungkin nemu cocok ya Bu sama Betul. gurunya. Iya, Jadi dia klik mungkin sama wali kelasnya. bisa klik sama wali kelas kan biasanya bisa mengembangkan sikapnya mereka. Betul, iya. Nah Bu, untuk peluang nih Bu, peluang sekolah Vireta Bu, kan melihat bahwa banyak juga kan sekolah di sekitar sini mungkin, itu bagaimana Ibu melihat sekolah Vireta mampu untuk bisa menjadi peluang, menjadi sesuatu yang berbeda gitu Bu dari sekolah-sekolah lainnya. Iya. Kalau ya memang kita harus lihat ya, banyak sekali sekolah-sekolah baru saat ini ya. Dan itu juga sebenarnya tantangan tersendiri buat sekolah Vireta. Saya rasa mungkin kita harus berpikir mengenai program, terus kegiatan belajar yang lebih variatif, lebih kreatif, mungkin dengan KBM 2 arah, tidak hanya anak menerima dari guru, tapi bagaimana kita juga mengajak anak-anak aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, karena juga sekolah-sekolah yang lain itu karena mereka sekolah baru ya, pasti memberikan penawaran yang menarik buat konsumen. Nah, kita di sekolah Vireta ini kan sudah lama, jadi saya rasa mengembangkan program yang lebih kreatif untuk lebih menarik konsumen, dan tentu saja disesuaikan dengan visi misi yayasan ya. Bagaimana nanti lulusan Vireta ini kita mau jadi apa nih anak didiknya nih, betul. seperti itu. Nah kalau misalkan gitu Bu, saya mau nanya, jadi kan Vireta ini tadi udah lama ya. Nah menurut Ibu apa program atau apa yang menonjol dari Vireta sehingga Vireta itu mampu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan seperti itu Bu? Kita ya sebagai yayasan Katolik itu terkenal dengan kasih ya. Iya betul kasih. Yang saya tahu di Vireta itu ada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar. Salah satu contohnya ada donor darah ya. Waktu itu ada donor darah, terus ada aksi Natal. Kemudian ketika ada banjir, kita juga memberi bantuan pada korban banjir, seperti itu. Terus untuk siswa yang kurang mampu, setahu saya juga ada bantuan. Gitu. Jadi sangat bermanfaat ya, Betul, bukan sekali. cuma untuk pendidikannya doang, tetapi juga untuk sosialisasinya. Betul. Iya. Oke deh Bu. Nah, ada nggak Bu harapan ke depannya mungkin bagi putri Ibu atau nanti nonton kalau misalnya nonton podcast, dan juga harapan untuk sekolah Vireta tersendiri, begitu Bu? Untuk sekolah Vireta harapan saya untuk ke depan bisa lebih banyak program-program yang variatif supaya anak-anak juga semakin enjoy dalam belajar. Ketika anak-anak enjoy belajar, mereka akan lebih mudah menyerap. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan anak-anak yang unggul. Tapi juga perlu kita perhatikan bahwa anak-anak yang unggul juga dihasilkan dari guru-guru yang unggul juga. Jadi mungkin itu bisa diperhatikan oleh yayasan bagaimana supaya guru-guru ini juga selalu update. Karena untuk saat ini kan segala sesuatu bisa update dengan sangat cepat ya Mbak ya. Internetnya ya. Iya betul sekali. Jadi jangan sampai guru ketinggalan sama anak didiknya. Gitu. Terus mengenai harapan saya untuk sesama orang tua ya, sama orang tua. Memang ketika kita memilih sekolah itu adalah salah satu tantangan tersendiri. Tapi kembali lagi bahwa kita sebagai orang tua punya prioritas. Tapi menurut saya sekolah Vireta patut dipertimbangkan. Kita dari segi fasilitas, dari segi bangunan, dari segi prestasi,
kita unggul untuk daerah sini. Jadi saya rasa itu patut dipertimbangkan bagi para orang tua yang mungkin lagi cari-cari sekolah nih begitu. Oke deh Bu. Nah tadi berarti Ibu bisa nggak kasih atau berikan beberapa tips gitu untuk mungkin orang tua yang lagi bingung mau cari sekolah, terus pertimbangan-pertimbangan itu bisa nggak Ibu dikasih tips bagi orang tua? Oke. Kita orang tua punya prioritas masing-masing ya. Ada yang saya cari yang paling dekat dengan rumah. Ada juga yang saya cari sekolah yang prestasinya paling bagus. Itu fun-fun aja, silahkan gitu. Banyak hal saya rasa yang bisa buat jadi pertimbangan ya. Jarak juga, kemudian sekolah yang akan kita tuju ini prestasinya apa, fasilitasnya bagaimana, apakah worth it dengan biaya yang kita keluarkan. Karena belum tentu juga dengan biaya rendah kita mendapatkan hasil yang sesuai keinginan. Ya, mungkin dengan biaya yang lebih tinggi sedikit, tapi justru kita mendapatkan lebih dari yang kita harapkan, begitu Mbak. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang saat ini sedang bingung cari sekolah, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dari jarak, biaya, mungkin kualitas sekolah, guru-gurunya juga bisa dilihat, kemudian dari sekolah kegiatannya seperti apa, seperti itu. Jadi Vireta ini merupakan salah satu sekolah yang oke lah gitu ya Bu ya, untuk sekali dipertimbangkan, untuk di siswa nanti bisa menjadi pilihan menurut orang tua supaya memilih dan juga menempatkan si putra-putrinya di Vireta. Oke deh Bu, sekian dari kami, dari saya Bu. Jadi kalau misalkan untuk orang tua yang masih bingung mau mencari sekolah mana nih yang untuk putra-putrinya, bisa langsung ke daftar di Vireta. Karena nanti tanggal 1 September kita akan ada open house. Jadi siapa tahu kalau mau menempatkan putra-putrinya di tempat yang terbaik, Vireta adalah salah satu solusi dan kuncinya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Oke deh, sampai jumpa dengan saya Yohana dan Anita. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.